seharusnya sih bukan aneh lah yang duduk di sini yang layak untuk menjelaskan S2, soalnya masih banyak lagi orang-orang yang di atas sana yang pengalamannya lebih tinggi ya, yang mengikuti banyak kepanitiaan itu sebenarnya ada dan banyak. Tapi nggak apa-apa kalau emang diminta, kalau kita siap untuk mewakili. Kalau memang belum mewakili ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman abang-abang kita yang sudah alhamdulillah S2 di Turki. Masya Allah, kita kedatangan tamu istimewa kita, dan insya Allah kita akan dengarkan cerita-cerita beliau yang sangat top sel. Oke Arkadaşlar, sekarang kita ingin kenalan dulu sama abang kita. Silakan bang, kenalan kepada teman-teman kita yang menonton ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Ane ini Mustanal Faruqi, dari Jakarta aslinya, Jakarta Selatan. Sekarang lagi menempuh pendidikan S2 di Turki, Istanbul, di Istanbul Sabahat Zaid University. Jurusan ekonomi Islam. Jadi saya ini linear dari S1-nya. S1 ekonomi Islam juga di Universitas Darus Gontor, Unida, kampus Magelang. Jadi di Unidanya baru tahun ke-6, baru ngabdi di sana sebagai sekretaris fakultas Syariah. Insya Allah ini pengalamannya keren-keren nih, kita akan dengarkan nih. Oke bang, udah bang. Udah itu aja. Oke. Nah pertama nih, kan antum sudah S2 di Turki nih bang. Antum di sini juga ekonomi Islam kan ya bang? Pertama-tama ini pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman. Biasanya nih ada nih di kolom komentar buat S2, makanya jangan cari antum kan banyak pengalamannya nih bang di sini. Oh gitu. Iya. Nilai plus buat kuliah S2-nya di Turki itu apa aja sih bang? Jadi kuliah mau S2 dimanapun itu sebenarnya mempunyai nilai yang sama, tergantung bagaimana kita sebagai manusianya ini yang menghadapi dunia perkuliahan itu. Jadi kalau dibilang plus minus pasti ada, pasti ada ya minusnya, misalnya gitu. Plusnya tadi ditanya plusnya mungkin pertama kita sebagai mahasiswa Indonesia yang ke Turki kita punya pengalaman baru, khususnya punya temen, punya kerabat, sahabat, kegiatan, atau punya suasana baru lah intinya gitu. Punya banyak hal yang kita bisa pelajarin selain yang ada di Indo, dari organisasi gitu kan. Tapi kalau saya sendiri belum mengikuti organisasi sama sekali. Tapi sering banyak kegiatan ya bang? Enggak banyak juga. Kadang kalau diajak ikut, kalau lagi nggak diajak ya baca jurnal gitu kan, baca buku, atau ya dengerin konten aja. Konten-konten yang berkenan dengan kuliah kita kadang. Nah tadi kan plusnya ya bang, sekarang kalau minusnya. Minus. Ini kan tadi plus kuliah di manapun kata antum kan gimana kitanya. Sekarang kalau minus yang antum merasakan di S2 di Turki itu apa sih? Gini, kalau S2 itu minusnya untuk di Turki ya bahasa paling kan. Karena sebagai mahasiswa S2 baru datang ke sini kan bukan menggunakan bahasa Turki. Itu untuk bahasa sehari-hari aja. Dan Ana sebagai mahasiswa S2 juga mengambil jurusan Ana ini ekonomi Islam, bahasa yang kita ampu itu adalah bahasa Inggris. Jadi itu kendala pertama dari Ana. Karena Ana jujur, Ana kesini tuh cuma modal nekat aja udah. Jadi Ana nggak ada sertifikat TOEFL, nggak ada sertifikat IELTS, ya udah daftar kuliah masuk, ya udah masuk, alhamdulillah terima walaupun belum ujian bahasa Inggris. Itu pertama kendala. Itu paling kurang lebih 3-4 bulanan, enggak 4 bulanan juga, 2-3 bulanan itu kendala dalam bahasa untuk memahami pelajaran. Karena bahasa akademik sama bahasa sehari-hari itu kan beda banget. Jadi apalagi di ekonomi ya kan, ada aja yang bahasanya itu sebenarnya artinya sama, tapi dosen-dosen atau buku itu menggunakan bahasa atau literasi yang berbeda. Itu nggak minus sebenarnya, kitanya aja yang belum belajar tentang itu. Minus sih nggak ada ya, paling fun terus nih berarti bang? Di bawah fun terus berarti ya? Nggak ada minusnya kan. Kalau S2 itu kan kita lebih banyak, kalau di sini ya khususnya di Turki ya, di Turki ini kan S1 itu kan nggak seperti S2, atau S2 nggak seperti S1. S1 itu kan ya nggak ada tesis ya, paling cuman tugas-tugas doang ya. Kalau kita dituntut untuk buat jurnal atau konferensi
yang skalanya internasional ataupun nasional. Itu untuk fakultas sana sendiri dan fakultas lainnya yang ada di IZU, yang Istanbul Sabahattin Zaimunif. Itu karena syarat ini juga sih, syarat buat kita bisa menjadi alumni di situ, di IZU itu. Membuat jurnal gitu. Membuat jurnal 1 atau 2 ataupun sebaliknya, nggak harus jurnal, bisa konferensi di nasional atau internasional. Nah, dan nggak tahu ada minusnya. Berarti Anda fun terus berarti ya. Banyak kegiatan positif yang Anda lakukan. Enggak juga sih. Enggak tahu ya minusnya. Anak merasa ini biasa aja. Soalnya anak selama di Turki ini karena ada teman juga yang ngajakin, ayo kita ke Dernek itu kayak organisasi sosial gitu kan. Ayo kita perkenalkan ini tempe, habis itu kita diajakin lagi di UDET kemarin yang di Gaziantep, ayo ikut silat ya, ikut aja kita, have fun aja gitu aktif kan. Aktif bang, aktif. Enggak aktif. Anda lihat yang di vlog Bang Adib itu, ya tuh perkenalin tempe, wah masya Allah itu keren banget. Itu kan ya sebenarnya kan ya karena kendala bahasa ya, karena sebenarnya ada keinginan juga pengen belajar bahasa Turki ya, mungkin nanti paling bisa selesai gitu ya kan, cuman nggak tahu kapan. Itu aja, nggak tahu Inggrisnya, nggak paham juga. Oke. Terus kegiatan S2 tuh apa aja sih bang selain kuliah? Kan katanya S2 itu kuliah seminggu cuma 2 kali ya? Enggak, tergantung. Kalau Ana sendiri bisa 4 hari. 4 hari. Tapi 1 hari bisa 1 makul aja. Tergantung kita yang ngambil pelajaran hari apa aja. Bisa langsung dikumpulkan menjadi 2 hari bisa. Tapi resikonya 1 hari bisa 2 sampai 3 pelajaran, dan 1 pelajaran ini 3 jam. Berarti kegiatan antum selain kuliah apa sih? Ya kuliahnya kita paling masak gitu kan. Ada kegiatan kayak tadi di Dernek atau kegiatan di luar kegiatan kampus kayak UDEF tadi, forum internasional pelajaran internasional di Turki itu. Kita kalau diundang misalnya ada teman kita di luar kampus kita, ayo kita misalnya dari teman kita nih ngajakin, ya kita ajakin aja, kita ikut aja selagi bisa, selagi mampu. Kalau enggak ya enggak, selagi enggak bentrok sama jadwal kuliah atau enggak bentrok sama kegiatan lainnya. Biasanya kalau teman-teman kita sendiri nih yang Istanbul dari S1 ataupun S2 ataupun yang udah berkeluarga di Istanbul, biasanya kita setiap hari Sabtu ngadain olahraga. Futsal biasanya, futsal. Atau setiap Jumat ada yang ngajakin main basket, biasanya gitu. Ya olahraga aja gitu kan. Oke. Ya itu sih kegiatannya ya. Sebenarnya banyak aja kalau kita cari itu. Ya sebenarnya ada yang lebih aktif dari Ana juga itu, dia bagus orangnya itu. Udah kemana-mana dia, udah ngadain setiap summit di mana-mana, itu keren. Banyak. Itu kegiatan, salah satunya kegiatan itu. Ya itu nggak harus S1 sih, itu S2, semua. S3 bisa. Dan kalau anak pribadi biasanya kita punya grup WhatsApp kuliah ya kan, matkul. Itu biasanya dosen-dosen kita itu suka nge-share event-event seminar atau konferensi yang dimana kita bisa ikut di situ. Ini lagi nyusun buat ikut konferensi, semoga aja punya semangat terus gitu ya kan. Semangat 45 ya bang, masih muda nih bang. Terus nih bang, perbedaan apa sih yang antum rasakan? Kan antum S1 di Indonesia, sekarang S2 di Turki. Apa aja sih perbedaan yang menonjol? Yang paling menonjol culture sih. Culture ya? Culture. Apa sih paling menonjol menurut antum? Ya itu budaya. Budaya itu. Contohnya gimana bang? Kita di Indonesia kan dalam khusus mazhab ya, misalnya pertama mazhab kita di sana Syafi'i, di sini Hanafi. Itu kan budaya, mazhab bukan budaya sih, mazhab. Itu salah satunya yang paling menonjol perbedaan Indonesia dan Turki. Kalau untuk masalah kuliah di sini lagi-lagi kan anak di Gontor ya, ketika itu sebagai mahasiswa guru juga. Jadi perbedaannya sangat kelihatan. Karena selain di Indonesia, selain anak kuliah, anak juga ngajar. Anak juga membimbing anak-anak, anak juga jaga unit usaha pondok gitu kan. Jadi 100% semua itu, 100% jaga unit usaha, ngajar juga. Itu kan yang membuat dinamika kehidupan selalu bergerak. Nah di sini kita nggak bisa menerima begitu aja, tapi kita harus membuat seperti itu. Ana ada pesan juga dari dosen Ana yang di Ulinda. Ketika Ana sebelum kesini, Ana dibilang ente udah ada yang biayain gitu kan. Orang tua, kalau Ana dulu ketika di Malaysia, kata dosen Ana ini, Ana pernah di Malaysia? Enggak, bukan, dosen Ana. Oh, dosen. Jadi ketika Ana mau kesini, Ana sowan dulu dong ke guru-guru ya kan. Itu ada pesan.
Jadi kalau bisa fokus belajar. Yang namanya master itu kan master, menguasai apapun itu di bidangnya masing-masing. Jadi harus bisa fokus kepada prioritas kita di sini, yaitu belajar tadi. Andai kata pengen kerja boleh, atau pengen buat unit usaha kayak teman kita yang lain seperti buat keripik, tempe dan lain-lain, atau bagasian, nggak apa-apa, asal jangan lupa prioritas kita kesini tuh untuk untuk belajar. Nggak bisa belajar di kelas ya bisa baca buku, kan ada PDF, baca-baca aja. Nggak paham ya sama, kadang-kadang juga nggak paham juga, tapi kan ada namanya usaha untuk bisa memahami. Itu yang pertama, culture tadi. Yang kedua ya lagi-lagi bahasa, karena kita di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia. Di sini kita mau nyari jurnal kadang yang sesuai dengan bidang pendidikan kita di Turki khususnya gitu kan, yang berbau misalnya kayak anak pengen bahas tentang wakaf Turki gimana sih, itu kan literasinya kebanyakan bahasa Turki, yang berbahasa Inggris hanya sebagian aja yang ada, misalnya seperti itu bahasa itu. Yang banyak kehidupan kita sehari-hari itu juga termasuk hal yang menonjol. Kita dituntut untuk lebih mandiri karena jauh dari orang tua juga. Kalau di Indonesia kan walaupun anak orang Jakarta kuliah di misalnya kuliahnya di Jogja, mungkin kan ada waktu untuk bisa pulang ke rumah mungkin ya. Di sini kita nggak bisa. Mungkin ada teman-teman atau guru-guru aja yang bisa menasihati kita sebagai orang tua kita yang ada di sini, seperti itu mungkin ya.